Shalom. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai kita hari ini. Semuanya saya jemput bangkit berdiri. Boleh bersenyum kiri kanan. Haleluya, kita bersuka cita hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua ada di tempat yang kita penuh sukacita. Amin. Kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami semua ada di tempat ini karena kami tahu Tuhan
kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang berglori sama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bersama saudara seiman.
dalam hidupku sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Pernikahan adalah sebuah rancangan Allah. Allah yang berinisiatif merancang sebuah pernikahan atau perkawinan di Taman Eden. Allah yang merancangnya, lalu Allah membuat Adam tertidur. Lalu dalam sekejap tulang rusuk dari Adam itu diambil, dibangunnya seorang wanita. Lalu suatu ketika di waktu yang tepat Tuhan membawanya lalu menempatkan di sisi Adam. Lalu Adam ketika bangun dari tidurnya, lalu dalam roh penuh kemuliaan, lalu dia mengaku bahwa ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Terima kasih buat inisiatif Allah atas sebuah pernikahan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi, berkati kebenaran firman. Semua yang hadir agar diberkati. Kedua mempelai, Natalis Yeremias Yowanka, Jacqueline Betty Mabry, hari ini di hadapan Tuhan, sebuah perjanjian yang mereka ikrarkan, sebuah perjanjian yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, tidak akan pernah dibatalkan perjanjian itu, sebab saksinya adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Hari ini hari bahagia, amin. Ya, bukan kedua mempelai saja yang berbahagia, tapi kita semua keluarga besar Yowanka Mabry, keluarga besar Gereja Betani Indonesia, Jemaat City Harvest Sentani. Pernikahan adalah sebuah rancangan yang Allah sendiri yang merancangnya. Kejadian pasal 2 ayat 18, kita akan lihat Alkitab kita. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata tidak baik itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata tok. Tidak elok. Tidak baik, tidak elok. Lalu pengertian lain dibilang
Tidak menyenangkan kalau pria itu seorang diri. Tidak berbahagia. Lihat pria kalau kehilangan istri, mukanya muram. Kalau tidak ada pendampingnya. Benar, bapak-bapak? Ya. Jadi kata top itu dalam bahasa Ibrani, pengertiannya dibilang tidak baik, tidak elok, tidak menyenangkan, tidak bahagia. Pria kalau tidak ada pasangannya tidak akan enjoy, tidak akan bahagia. Pengertian lain dibilang tidak bernilai, pria tidak ada nilainya kalau tidak ada pendampingnya. Tidak pantas. Suatu ketika dalam pelayanan, ketika itu saya masih seorang pemuda di gereja Bethel Indonesia. Waktu itu Bethany belum sinode. Saya punya teman pendeta yang usianya sudah 40 tahun lalu belum menikah dia. Suatu ketika kami selesai doa pagi di rumah gembala, yang waktu itu kami sama-sama dalam pelayanan, lalu selesai doa pagi di kamar doa itu, lalu dia bilang saya begini, tidak enak kalau tidak menikah. Saya sudah 40 tahun, rumput di kepala sudah berkurang, akhirnya saya jadi guyonan para pendeta di GBI. Waktu itu dia mengeluh ke saya. Dia bilang tidak enak kalau tidak punya pasangan. Nah memang kata top dalam bahasa Ibrani dibilang tidak elok, tidak bahagia, tidak pantas, tidak benar kalau pria. Kenapa tidak benar? Pria bisa buat kesalahan. Alkitab katakan begini, waktu Tuhan bilang lihat Adam seorang diri di Taman Eden. Cerita ini sebuah rancangan pernikahan muncul ini, pikiran dan inisiatif Allah ketika Allah memberikan tugas kepada Adam, memberikan nama semua hewan di Taman Eden. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18 mulai. Kita lihat ayat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan ini artinya seimbang. Kalau sama-sama tinggi, sama-sama harus tinggi sama-sama. Sepadan juga bicara tentang berat secara rohani. Kalau dua-dua takut Tuhan dan melayani dan ada di gereja itu lebih bagus. Jangan wanitanya yang bergereja, prianya tidak bergereja. So pria adalah kepala dan imam, harus membawa istri dan anaknya cari Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15. Seorang pria yang punya komitmen yang tinggi, Yosua dia berkata begini sama orang Israel. Kitab Yosua 24 ayat 15 dia bilang kepada orang Israel, silakan kamu pilih kepada siapa kamu menyembah. Tapi dia bilang, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, seisi rumah, aku dan istri dan anak-anak, anak mantu, keturunanku, cucu-cucuku mencari Tuhan. Itu komitmen seorang pria. Yosua 24 ayat 15. Kamu mau menyembah Allah yang mana? Yang disembah oleh orang Amori, orang Het? Ada 7 bangsa kafir dia sebutkan di situ dalam Yosua 24 ayat 15. Tapi aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, itu komitmen. Natalis harus punya komitmen seperti itu. Harus bawa istri dan anak-anak kepada Tuhan. Jangan sakit lalu bawa ke dukun. Tidak boleh. Harus bawa. Pernikahan ini sangat serius. Kitab Kejadian itu bicara tentang pernikahan di Taman Eden. Kitab Perjanjian Lama di Kejadian pasal 2, pasal 3. Perjanjian Baru, Yesus memulai dengan sebuah pernikahan di Kana. Perkawinan di Kana, air diubah menjadi anggur. Perkawinan ini adalah hal yang serius, yang Allah pikirkan, Allah rancangkan. Bagaimana Allah mau hadir melalui pernikahan. Allah yang membangunnya pernikahan itu. Tujuannya apa? Allah mau bersekutu dengan sebuah keluarga. Allah mau hadir di tengah-tengah rumah tangga. Ayat 19, perhatikan Kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu. Manusia itu dalam bahasa aslinya, versi King James dibilang man, itu laki-laki, ditujukan kepada Adam. Ini baru Adam seorang diri, belum ada Hawa. Kejadian pasal 2 ayat 18-19. Semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ada yang memberi nama serigala, nikuda. Demikianlah nama makhluk-makhluk
Itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia tidak punya teman. Ini sebuah skenario cerita Allah buat. Allah kasih tugas kepada Adam, berikan nama semua hewan. Lalu Allah duduk memperhatikan, kasihan, kuda punya pasangan, nyamuk punya pasangan, Natalis tidak punya pasangan. Seandainya hari itu Adamnya Natalis, tidak elok, tidak enak, tidak bahagia kalau pria itu tidak punya teman. Benar bapak-bapak? Bingung dong? Mama tahu persis bapak-bapak punya kelakuan, makanya mama bilang benar. Kawan satu senyum-senyum saja. Iya, bapak-bapak betul. Saya waktu itu pergi 2 minggu di Jakarta, kasih tinggal 4 anak saya urus. Saya udah mencepat pulang sudah, saya tidak bisa urus. Ilas dia tertawa besar karena dia juga setengah mati urus anak-anak. Bapak-bapak tidak enak kalau tidak punya pasangan. Akibat yang kedua dari keadaan seorang diri, di perjanjian lama banyak manusia buat kesalahan dengan binatang. Bisa buat kesalahan dengan binatang karena didapati tidak punya teman. Ini Allah buat skenario cerita begitu indah, begitu rupa. Adam dikasih tugas menamai semua hewan, semua burung di udara, semua ternak. Lalu waktu Allah duduk, Allah perhatikan Adam tidak punya teman. Lalu dalam sekejap Tuhan membuat Adam tertidur. Allah merancangnya indah sekali di Taman Eden. Amin. Ya. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Tuhan membuat Adam tertidur, nyenyak lagi. Waktu Tuhan mulai operasi Adam, bedah tulang itu, Tuhan cabut tulangnya. Adam sadar? Tidak. Dia sedang tertidur. Dengan sekejap Allah bawa tulang itu, lalu dibangunnya seorang perempuan. Allah membuat perempuan itu cantik seperti Jacqueline Betty Medley. Allah menciptakannya, lalu Allah mendandaninya. Allah membuat serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Allah menciptakan wanita itu yang hari ini mendampingi Natalis. Lalu Natalis lagi sedang tidur, Adam lagi sedang tidur. Allah membawa wanita itu lalu menempatkannya di samping. Allah bangunkan Adam? Tidak. Adam waktu kaget bangun, lalu sadar ada seorang wanita di sampingnya. Lalu apa yang dia katakan? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena apa? Penuh roh kemuliaan hari itu. Dia tahu kalau tulang dari tulangnya, dia tidak akan pernah menyakitinya, sebab dia akan sakit. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Dia tahu kalau dia wanita itu dia ambil dari dagingnya, dari tubuhnya sendiri. Dia tidak akan pernah menyakiti. Itu pernikahan. Pernikahan dibangun untuk saling menolong, untuk saling membangun, untuk saling mengerti, untuk saling mengingatkan, untuk saling bagaimana waktu sakit bisa saling melayani. Itu tujuan dari pernikahan. Bukan untuk menendang dia, menyakiti dia, menampar dia, lalu memukul dia, melukai dia. Bukan. Itu bukan tujuan dari pernikahan. Setan datang hancurkan Taman Eden, lalu terjadi kekacauan. Pernikahan tujuannya untuk saling membantu, saling mengasihi. Dengan kasih agape. Kasih yang sesungguhnya, kasih tanpa batas.
Kasih tanpa harus saya kasih ini, harus kau kasih saya. Tidak ada. Kasih suami istri. Kasih yang dibangun yang benar-benar atas dasar kasih agape. Itu sebuah pernikahan. Semua harta kekayaan adalah milik bersama. Tidak ada nih gaji suami, ini gaji istri. Tidak ada. Semua gaji dikelola oleh istri. Natalis tidak boleh pegang gaji lagi, kasih istri. Uang bensin baru minta. Setuju? Tidak, ada pria-pria yang pegang uang hari ini. Kalau saya serahkan ke istri semua. Memberikan ke keluarga harus minta izin, sepakat bersama agar jangan ribut. Istri saya sampai hari ini kalau mau bantu keluarga dia izin, Pak, saya mau bantu keluarga, sudah silakan. Itu untuk menjaga damai sejahtera. Keterbukaan itu penting. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Natalis dengar baik. Hari ini kau akan ikatkan sebuah perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Inggris dibilang covenant. Dia tidak bilang agreement. Covenant itu perjanjiannya tidak akan pernah dibatalkan. Sebab saksinya adalah Tuhan. Kalau agreement itu perjanjian bilateral sebuah negara, suatu saat bisa dibatalkan. Perjanjian kerjasama. Kalau agreement itu pernikahan kontrak. Di Bali terjadi orang Barat datang 2-3 tahun, dia bisa kawin perempuan Indonesia kontrak. 2 tahun saya pulang, saya tinggalkan. Itu agreement. Saya selama di Indonesia saya bisa kawin dengan kau, saya buat anak. Setelah saya pulang, saya tinggalkan anak saya dari negara saya akan biaya anak itu. Setuju? Setuju. Kita kawin. Setelah 3 tahun orang Amerika itu pulang. Dan dari sana dia akan biaya anak itu. Atau saya akan bawa pulang anak. Itu agreement. Tapi perjanjian pernikahan disebut dalam bahasa asli covenant. Perjanjian yang tidak akan pernah dibatalkan. Hanya yang bisa batalkan perjanjian itu adalah Tuhan. Melalui apa? Maut. Lalu yang hidup, pasangan yang hidup bisa membuat sebuah perjanjian baru dengan pasangan yang lain. Itu maksudnya. Kenapa dalam setiap surat undangan itu lihat ada gambar merpati? Kenapa diambil gambar merpati? Merpati sangat setia dengan pasangannya. Kalau pasangan betinanya mati, pasangan jantannya tidak akan pernah kawin sampai dia akan mati. Begitupun juga pasangan jantannya kalau mati, pasangan betinanya tidak akan pernah kawin sampai dia akan mati. Makanya merpati itu sering jadi lambang dalam undangan-undangan pernikahan. Kesetiaannya terhadap pasangannya. Walaupun pasangannya sudah tiada, dia akan hidup sendiri sampai mati. Luar biasa. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia ambil dari laki-laki. Saya tanya Natalis kemarin dalam konseling pranikah. Saya bilang, Natalis, waktu kau lahir begitu, langsung bilang Bapak Edi Wangga dan Mama Ruth Nasendi pergi Minang Jacqueline Betty Mabry di keluarga Mabry dan Olua pernah? Dia bilang tidak. Engkau sadar hari ini bahwa pertemuanmu dengan Jacqueline itu dipertemukan Tuhan? Dia bilang, saya belum tahu. Saya bilang, harus kau tahu itu. Tuhan yang mempertemukan. Amin. Karena waktu lahir dia tidak pernah bilang begini, Bapak Edi Wangga, Mama Ruth Nasendi pergi Minang, perempuan Mabry yang lahir dari keturunan Olua, perempuan cantik sekali, di Yoga sana. Minang untuk saya, selesai saya kuliah baru saya kawin. Tidak ada. Berarti Allah yang merancangnya, Allah yang mempertemukannya, Allah juga yang mengizinkannya untuk menghasilkan keturunan, beranak cucu, penuhi bumi.
Ketika Adam itu dia sadar lalu dia bangun. Lalu dia berkata, inilah tulang dari tulang, daging dari daging. Jadi bukan dua, tapi satu. Natalie sudah bisa menyakiti Jacqueline, dan Jacqueline juga tidak bisa menyakiti Natalie. Kalau ada hal-hal konflik itu wajar terjadi, tapi bisa menyelesaikan. Harus bisa bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan konflik itu. Konflik itu biasa dalam rumah tangga. Sampai 70-80 tahun pun juga salah mengerti itu wajar. Karena belum malaikat. Nanti setelah di surga baru tidak ada masalah. Tapi selama masih di bumi, masalah pasti ada. Tapi bagaimana kita saling terbuka, mengakui kesalahan, cepat minta maaf. Salah atau benar pasti berkata, Papa minta maaf, Mama minta maaf. Natalie biasa minta maaf ke istri kalau rasa itu salah. Sering minta maaf. Betty betul, dia sering minta maaf. Betty sering minta maaf kepada suami. Dia harus selesaikan. Masalah pasti ada. Tidak akan ada masalah. Tidak akan bisa diselesaikan masalah. Tapi kalau selama pria dan wanita itu mengerti bahwa ini masalah yang perlu diselesaikan, akan diselesaikan. Ayat 24 dan 25 perhatikan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lihat Maliaki pasal 2, perjanjian yang dibuat di hadapan Tuhan. Maliaki pasal 2 ayat 14, 15 dan 16. Perikopnya, Tuhan memarahi Israel karena perceraian dan kawin campur. Maliaki pasal 2 ayat 14. Saya bacakan semua, ikuti. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Pernikahan adalah sebuah persekutuan dibangun oleh Allah sendiri. Tujuannya untuk bersekutu. Dan istri adalah istri seperjanjian. Istri masa muda, bukan istri muda, istri masa muda. Sampai tua pun sama. Masa muda, masa tua, masa setengah tua sama. Jadi bukan istrimu muda. Amin. Jadi istri, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah menipu. Tuhan membenci perceraian. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian abadi. Hanya dibilang covenant. Pernikahan, perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Tuhan marah, Maliaki pasal 2, Tuhan marah karena Tuhan sendiri yang jadi saksi. Hari ini di hadapan Tuhan, Natalis Yeremias Yowanka dan Jacqueline Betty Mebri akan berjanji. Mereka mengikatkan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Perceraian diizinkan oleh Alkitab, tapi hidup masing-masing sendiri berat. Tapi ada orang-orang yang dikasih
karunia khusus untuk hidup sendiri dan bertahan. Paulus dalam pelayanannya, dia hidup seorang diri sampai Tuhan memanggil dia. Dia tidak pernah menikah karena itu sebuah panggilan. Ada para wanita juga hidup seorang diri, tapi Allah tidak mengizinkan perceraian. Kalau itu pun terjadi, ada orang-orang punya komitmen pribadi masing-masing untuk menjaga dirinya dan hidup sendiri sampai pada akhir Tuhan memanggil dia. Hari ini saya mau ingatkan sekali lagi Natalis Yeremias Yowangka dan Jacqueline Betty Membri, kedua pasangan, bahwa Alkitab sangat melarang untuk bercerai. Kalau ada konflik yang terjadi, kalau masih bisa dibicarakan dan mampu menyelesaikannya. Kalau tidak bisa, libatkan gereja. Bisa kepada kami untuk mengkonseling. Hari ini banyak rumah tangga dan orang tua juga masih dikonseling. Kenapa? Ada konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga. Gereja masih melayani. Kalau ada masalah yang tidak bisa selesaikan, ke gereja saja. Gereja akan mengarahkan. Kalau suatu saat ada pasangan yang lalu berkata kepada saya, kami mau cerai, saya bilang, boleh cerai tapi dengan catatan, undang semua orang hari itu hadir dan keluarga, dan hari itu kamu dua datang dengan pakaian pengantin ke gereja. Pasangan ada yang meminta cerai, saya suruh datang pakai pakaian pengantin. Kita pesta seperti hari itu, waktu kamu diberkati. Mereka bilang, harus begitu, ya harus begitu. Tidak berani mereka cerai. Kalau ada orang yang minta cerai, saya bilang, oke. Semua jemaat dan saksi yang hari itu hadir, harus dihadirkan. Kita hari itu ibadah. Saya bilang, haruskah begitu? Iya, harus begitu. Kamu datang dengan pakaian pengantin. Terus sudah ada anak-anak, waktu kami menikah tidak ada anak-anak, bawa anak-anak semua. Mereka bilang tidak berani, tidak jadi cerai. Iya, tidak bisa perceraian, pernikahan itu tidak akan dibatalkan oleh apapun. Orang tua bisa akan jadi orang ketiga. Orang tua yang tidak bijaksana waktu anaknya datang mengadu, pasti dia bela anaknya. Ingat orang tua, jangan sampai jadi orang ketiga untuk menghancurkan rumah tangga anaknya. Orang ketiga bukan pria idaman lain dan wanita idaman, bukan. Orang tua juga bisa, orang ketiga bisa orang tua yang bisa menghancurkan pernikahan anaknya. Kalau orang tua yang bijak, waktu anaknya mengadu, dia menasihati anaknya, lalu panggil anak mantu. Dia pasti akan membela anak mantunya. Itu orang tua yang bijak. Suatu saat kalau Natalis dia akan mengadu tentang istrinya kepada keluarganya, tolong jaga istrinya, Jacqueline Betty Membri ini dengan baik. Kalau Natalis datang cerita tentang kekurangan istrinya, keluarga harus beritahu, itu orang yang kau pilih, orang yang kau cintai, itu pilihan terbaik. Keluarga harus sarankan itu, nasihat itu. Jangan bilang, oh dia perempuan tidak baik, ada lagi perempuan yoga, kasih tinggal dia. Tidak boleh, itu dorongan-dorongan seperti itu harus dibuang. Perkataan yang harus diungkapkan oleh keluarga besar Yowangka, keluarga besar dari Natalis ini, harus katakan kepada Natalis, dia perempuan yang kau pilih. Jaga dia baik-baik. Begitupun juga suatu saat Jacqueline ini akan mengadu ke keluarga, ke mama dan keluarga besar Membri tentang Natalis. Ingatkan dia, Natalis itu adalah pria yang terbaik. Itu pilihan. Jangan menghasut dia untuk meninggalkan Natalis, jangan. Sebab semua pernikahan ini dibangun tidak mudah. Suatu saat dia akan bongkar rumah yang dibangunnya, lalu pergi bangun dengan rumah lain, dengan orang lain. Pasti ada goncangan. Pernikahan buat membangun sebuah rumah lalu bongkar, lalu kita membangun di sini bongkar, lalu kita membangunnya lagi. Bukan. Pernikahan ini sebuah perjanjian kekal sampai maut. Itu sebuah ikatan sakral yang bisa dibatalkan itu hanya Tuhan melalui maut. Karena apa? Tuhan punya rencana yang lain buat salah satu pasangan yang masih hidup.
Jadi pernikahan bukan membangun rumah-rumahan. Di sini bubar, saya bongkar dulu, saya bangun dengan yang lain. Di sana gagal, saya bongkar dulu, lalu saya memulai dengan yang lain. Nah, makanya dalam membangun hubungan pernikah atau persahabatan atau pertemanan atau masa pacaran itu sudah saling mengenal. Karakter dan sikap Natalis itu seperti apa? Jacqueline pasti sudah mengenalnya. Karakter dan sikap dan kelakuan Jacqueline seperti apa? Natalis pasti sudah tahu. Karena mereka sudah hidup bersama-sama. Pernikahan adalah sebuah panggilan untuk bersekutu. Allah hadir di tengah-tengah orang yang memiliki komitmen. Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang hadir, berkumpul, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Itu bukan bicara persekutuan secara umum, tapi itu berbicara tentang keluarga, bapak, mama, dan anak. 2-3 orang, itu bicara tentang gereja dalam skop kecil itu adalah keluarga. Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga ilahi. Amin buat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Saya minta kedua pasangan, kedua pengantin bisa bangkit berdiri. Mari silakan, mau ada dokumentasi silakan. Saudara Natalis Yeremias Yoangka, bersediakah saudara untuk mengambil wanita yang ada di sampingmu untuk menjadi istrimu yang sah, yang engkau nikahi pada hari ini di hadapan Tuhan? Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan jemaat sebagai saksi, bersediakah saudara untuk berjanji bahwa saudara akan mengasihi dia seperti Kristus mengasihi gerejanya, dan engkau akan bersikap setia seumur hidupmu, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan hubunganmu dengan dia sebagai suami istri, kecuali hanya maut yang memisahkan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudari Jacqueline Betty Medley, bersediakah saudari untuk menerima pria yang ada di sampingmu untuk menjadi suamimu yang sah, yang kau nikahi pada hari ini di hadapan Tuhan, dan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan jemaat sebagai saksi? Bersediakah saudari berjanji bahwa saudari akan tunduk kepada dia seperti gereja tunduk kepada Kristus, dan engkau akan bersikap setia kepada dia seumur hidupmu, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan hubunganmu dengan dia sebagai suami istri, kecuali hanya maut yang dapat memisahkan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Kedua pengantin bisa berhadapan-hadapan. Cincin ini adalah emas murni, tidak ada ujung pangkalnya. Ini utuh dan murni. Mulai hari ini engkau membangun keluargamu, pernikahanmu, rumah tanggamu di atas kemurnian kasih Allah, yaitu kasih yang tulus, kasih agape. Natalis Yeremias Yoangka, terimalah cincin ini lalu pasangkan pada jari manis kanan daripada Jacqueline.
Betty Mabry. Jacqueline Betty Mabry, terimalah cincin ini sebagai tanda kasihku dan cintaku yang tulus kepadamu. Cincin ini dibuat dari emas murni. Ini melambangkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang dia berkorban untuk dirimu, keluargamu, pernikahanmu, dan rumah tanggamu. Mulai bangun keluargamu, pernikahanmu hari ini di atas dasar kasih Kristus. Jacqueline Betty Mabry, terimalah cincin ini lalu pasangkan pada jari manis kanan daripada Natalis Yeremias Yowangka. Natalis Yeremias Yowangka, terimalah cincin ini sebagai tanda kasihku dan cintaku yang tulus kepadamu. Silakan. Kita beri tepuk tangan. Mari semua teman kita bangkit berdiri. Arahkan tangan ke depan. Kita akan berkati pernikahan kedua pasangan. Di dalam hidupku sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku sungguh baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di hadapan Tuhan dan di hadapan para malaikat, hari ini Tuhan sendiri yang menjadi saksi antara Natalis Yeremias Yowangka dan Jacqueline Betty Mabry. Mereka berjanji di hadapan Tuhan dan perjanjian yang mengikat. Mereka mengikatkan diri dengan Tuhan. Sebuah perjanjian yang mereka ikatkan tidak akan pernah dibatalkan sampai maut yang dapat memisahkan. Hamba lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi, rohani dan jasmani. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau dalam semua pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dua pasangan bisa berhadapan-hadapan. Hari ini Natalis Yeremias Yowangka dan Jacqueline Betty Mabry, di hadapan Tuhan mereka adalah sah sebagai suami istri, dan Natalis akan memberikan ciuman pertama kepada istrinya. Silakan. Tahan ya, ada yang foto. Tahan. Terima kasih. Jacqueline Betty Mabry akan ada di samping kirinya Natalis seumur hidup sampai maut yang bisa memisahkannya. Bisa tukar posisi. Jacqueline akan ada di samping kirinya sebab dia diambil dari tulang rusuk kiri. Kita berikan tepukan tangan.
Saudari jemaat akan tetap berdiri menyaksikan. Sekretaris jemaat akan menyerahkan Alkitab dan juga akta pernikahan gereja hari ini. Mari Pak Sekretaris jemaat akan menyerahkan kepada kedua mempelai. Ya, bersama jemaat Getani Sidi Hardes Sentai mengucap syukur atas penyatuan kedua kekasih kami, dan kiranya ini menjadi kekuatan bahwa dengan kemampuan manusia tidak akan dapat menyelesaikan segala persoalan, tetapi dalam kasih Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan. Untuk itu kami keluarga jemaat mewakili Sekretaris Jemaat PJH Sentai memberikan ini sebagai pegangan, menjadi kekuatan. Jika dalam persoalan atau masalah silih berganti, mari buka kitab ini menjadi pegangan, menjadi kekuatan, dan pengikat menjadi kesatuan dalam hidup rumah tangga kalian. Tuhan Yesus memberkati, dan ini menjadi pegangan. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali dan kedua mempelai silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan. Nanti yang duluan memberikan korban persembahan kami silakan untuk kedua mempelai memberikan korban Yang ku
Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mendeklarasikan perjanjian Raja-Raja 2-3 ya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa yang bertutup bagiku, segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kekuatan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mukjizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan berkasih ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman menjadi daging, impian menjadi kenyataan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami letakkan pernikahan hamba-Mu di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Menggoncang, mengganggu, proses boleh ada, tapi ada jalan keluar. Sebab Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas pernikahan mereka. Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas rumah tangga. Tuhan sendiri yang menjadi saksi atas semua perjanjian yang mereka ikat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Serahkan kedua hamba-Mu, kedua mempelai, Natalis Yeremias Yowangka, Jacqueline Betty Mabry, ke dalam tangan kasih karunia Allah. Kehidupan mereka dan keturunannya diberkati. Kami lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi, rohani dan jasmani. Buah kandungan mereka diberkati. Generasi mereka jadi anak-anak ilahi, keturunan ilahi, diberkati. Keturunannya akan menorehkan sejarah buat bangsa ini. Keturunannya akan menorehkan sejarah buat Indonesia. Sebab keturunan-keturunan ilahi akan memimpin negeri ini. Terima kasih. Memberkati semua keluarga besar Nasendi Yowangka, keluarga besar Mabry Olua, yang hadir untuk menyaksikan pemberkatan dan peneguhan nikah di hadapan Tuhan. Setelah acara dari gereja, kami akan menuju ke Gunung Merah mengikuti resepsi pernikahan massal oleh Pemda Kabupaten Jayapura, Dukcapil, Kementerian Agama dan PGGJ. Semua prosesi yang akan berlangsung hingga selesai. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ibu Bupati yang menjadi inisiator dalam gerakan pembaharuan, pemulihan keluarga, Tuhan juga memberkati hamba. Terima kasih persembahan yang sudah kami beri, persembahan buah sulung yang diberikan oleh pasangan suami istri. Tuhan memberkati. Hamba berdoa Tuhan kembalikan berlipat kali ganda
isi lumbung-lumbung mereka. Semua umat-Mu yang telah memberi, hamba berdoa Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat. Biarlah anugerah dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus turun ke atas kita mulai siang ini hingga harinya Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kita terima semua janji berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan, Tuhan memberkati kita.